Tapi Pak Gatot, bagaimana dengan pernyataan Pak Gatot yang pada saat itu menyatakan ada sahabat dari salah satu partai politik yang mengatakan hati-hati ketika memutar film G30 SPK ini akan menjadi ancaman bisa dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI? Bukan hati-hati. Jadi saya sudah merintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin bisa dicopot. Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu. Apa pertimbangannya pada saat itu? Pertimbangannya backgroundnya apa Pak? Background yang menjadikan sehingga sahabat Pak Gatot itu menyatakan bahwa ini menjadi sebuah peringatan, harus hati-hati, atau ketika memutar ini bisa menjadi sebuah ancaman, bisa dicopot dari jabatan? Beliau senior di PDI, ya kan? Mungkin beliau mengetahui atau apa saya tidak tahu, tetapi beliau karena sahabat dengan saya, mungkin sayang dengan saya, menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi meyakinkan saya gitu, bahan komunis itu ada, begitu. Karena memang saya mengamati cukup lama, puncaknya pada tahun 2008, itu pelajaran sejarah tentang G30 SPK sudah tidak ada di semua sekolah. Sudah dicabut tidak semuanya. Ini suatu hal yang penting. Ada peristiwa kelam, gitu. Ada peristiwa kelam. Kok tiba-tiba dihapus? Tidak mau gitu pasti tangan-tangan kan? Ada tangan-tangan kuat yang sampai bisa menghapus itu. Nah kemudian saya tergelitik juga anaknya salah satu staf saya, seorang jenderal, dia kuliah di Universitas Indonesia, itu bertanya kepada orang tuanya, Pak, Aidi itu siapa? Bayangin, dari situ hasil survei pun 90% lebih pemuda-pemuda kita menyatakan bahwa tidak percaya ada PKI. Karena memang mereka tidak belajar sejarah, kan gitu. Nah, dari kondisi seperti ini, sebenarnya nyetel film G30 PKI itu adalah untuk prajurit saya fokusnya. Karena prajurit saya kan muda-muda, bisa aja mereka tidak tahu tentang sejarah kelam tersebut. Sedangkan inti dari TNI itu adalah ideologi harus kuat, karena dia menjaga kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pak Gatot, tahun 1948, hanya 13 hari, tanggal 28 sampai dengan 30 September 1948, tetapi yang meninggal 1920-an, gitu. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi. Jangan sampai peristiwa kelam terjadi lagi. Dan ternyata Pak Gatot tadi juga menyampaikan ancaman-ancaman kebangkitan kekuatan PKI ini ternyata mungkin tidak terlihat bentuknya tapi bisa dirasakan, ya Pak. Ancaman real dari kebangkitan atau benih G30 SPK ini Bapak melihatnya seperti apa? Semakin hari saya melihat semakin real, ya, semakin real. Tidak usah mundur ke belakang lah. Mulai dari 2008 saja sudah tidak ada pelajaran G30 SPKI, itu yang pertama. Kemudian langsung saja deh yang jelas-jelas Rikap J. Kaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30 SPKI itu adalah yang pelakunya yang membantai adalah TNI. Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDI mulai dari cabang sampai dengan pusat. Gitu. Nah kemudian yang teraktual, yang tidak terbantahkan, karena memang PKI itu atau neokomunis itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP. RUU HIP itu pasal 7 ayat 2-nya itu mengajukan trisila, nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 3 ketuhanan yang berkebudayaan, bahkan diperas menjadi Eka Sila. Nah kemudian pada pasal 5 ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial. Mari kita lihat bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya dikuatkan lagi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi sila kedua harus mengacu pada sila pertama. Meskipun 3, RUU HIP saat ini statusnya sedang dihentikan Pak pembahasannya juga. Ditunda, tidak dihapus, tidak dihentikan, masih ditunda, masih dalam daftar, masih ada. Gitu loh. Itu kan indikasi munculnya. Sedangkan yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifesto
DNID pada tahun 1163. Bayangkan, ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa menjadi keadilan sosial. Ini jelas saya punya keyakinan yang utuh. Kemudian ingat, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak masukkan dalam dasar. Tidak ada dalam RUU HIP yang melarangan organisasi komunisme dan leninisme marxisme. Nah, inilah upaya menghapus TAP MPR tidak bisa diganti dengan RUU. Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Tempat yang paling sakral di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dirubah. Ingat, dalam pembukaan Undang Dasar 45, dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, dengan tujuan untuk wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dasar negara ini dihapus, kan nggak katakan dasar negara Republik Indonesia adalah ini kan? Kalau dihapus, Indonesia masih ada nggak? Saya pernah bersumpah pada tahun 1982. Sumpahnya itu, bersediakah saudara-saudari disumpah? Bersedia. Dengan cara agama Islam di atas Al-Quran loh. Semua ABRI sebelum tahun 2002, sebelum Undang-Undang TNI. Jadi kayak yang dikatakan ABRI, semua Kapolda saya yakin, semua Kapolda, semua yang Kombes, ya, kemudian termasuk Kapolri dan seluruh prajurit TNI sekarang ini pernah bersumpah. Sumpahnya? Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145. Itu sumpahnya. Jadi kalau saya tidak bangkit, tidak mengoreksi ini, tidak menggunakan kami, saya mencorongkan ini. Sedangkan sumpah itu bukan selama saya jadi tentara, selama sebagai manusia sampai saya meninggal. Nanti begitu saya meninggal, sumpah itu ditanyakan kan gitu. Orang mengatakan kok kamu tahu kan gitu. Saya katakan bahwa saya itu bukan dukun, tapi semua berdasarkan fakta-fakta yang saya analisa. Kebetulan saya Panglima TNI, saya punya instansi-instansi, saya punya satu intelijen dan sebagainya.